mengajarkan apa yang tidak diajarkan rasul-rasulku. Haleluya, haleluya. Salam saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya merasa ini panggilan pribadi saya. Saya merasa terpanggil untuk melakukan ini, yaitu untuk menjelaskan kepada sebanyak-banyaknya orang semampu yang bisa dijangkau, termasuk kepada saudara yang mendengar, ya, pemahaman Injil yang benar. Karena ini sangat serius, saudara-saudara. Kita sedang memasuki periode akhir, ya, periode akhir menjelang kedatangan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam masa aniaya, masa tribulasi, di mana iblis betul-betul secara teknis secara politik akan menguasai dunia ini, memaksakan kehendak-kehendaknya kepada seluruh manusia. Dan dia akan menjatuhkan begitu banyak anak-anak Tuhan. Kitab Wahyu berkata bahwa iblis itu mengalahkan orang-orang kudus, berperang dan mengalahkan. Alkitab menubuatkan akan ada kejatuhan besar-besaran di akhir zaman. Kejatuhan orang-orang Kristen. Ya. Rasul Paulus menyebut dengan istilah murtad, ya, murtad besar. Pada hari menjelang kedatangan Tuhan, salah satu yang akan terjadi ialah akan ada murtad besar. Dan saudara harus tahu bahwa yang disebut murtad itu, menurut pengertian Injil, murtad itu bukan berarti orang pindah agama. Bukan itu yang disebut murtad menurut Injil. Saudara melangkah secara sengaja ke arah yang berbeda dengan yang diajarkan Yesus Kristus. Tetapi saudara merasa benar, ya, saudara, inilah yang disebut murtad. Ya, sebab orang murtad itu merasa benar. Semua orang yang murtad, dia melakukan perbuatannya itu karena dia merasa benar. Tidak ada orang murtad, tapi dia merasa bahwa dia sudah sesat. Tidak ada itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi pada akhir zaman ini akan terjadi dan, ya, maaf kalau saya katakan sedang terjadi dan bahkan sudah mulai terjadi yang namanya murtad besar. Ya, orang-orang melangkah ke arah yang berbeda dan merasa benar dengan langkahnya, dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata ketika dia nanti turun ke bumi, dia berkata, adakah kutemukan iman di bumi? Jadi orang-orang kehilangan iman yang benar. Adakah kutemukan iman di bumi? Saudara bisa merenungkan perkataan Tuhan ini. Ini adalah perkataan yang sangat menyedihkan sebetulnya, ya, sangat menyedihkan. Itu sebabnya saudara-saudara, meskipun ini sangat menyakitkan sekali, akan genap menjadi sebuah fakta bahwa banyak yang terpanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih. Ini yang terjadi. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu, saudara-saudara, kitab Wahyu 2 dan 3, ya, kita melihat bagaimana Tuhan hanya berkenan kepada jemaat Smyrna dan Philadelphia, bilangan yang kecil. Oleh karena itu, sangat penting bagi saudara untuk memiliki iman yang benar, iman yang berpatokan, ya, iman yang bernaung di dalam kebenaran Injil sebagaimana diajarkan oleh para rasul Yesus Kristus. Ajaran rasul-rasul inilah yang mereka tuliskan dalam surat-surat mereka dan dalam Injil, ya. Inilah Bapak Ibu, ya, yang menjadi patokan ajaran iman yang benar. Berbeda dengan yang mereka ajarkan, sesat. Nah, persoalannya pada saat ini kita sedang berdiri di masa di mana hampir semua melangkah menurut pikiran sendiri, melangkah menurut ajaran sendiri, ajaran gurunya masing-masing, ajaran gembalanya masing-masing.
Sangat sedikit yang mau berpatokan kepada ajaran para rasul ini. Sangat sedikit. Ya. Sudah sangat lazim saat ini ditemukan bahwa misalnya ini contoh saja. Orang-orang yang disebut pendeta berani menikahkan orang cerai di gerejanya. Sudah sangat sering terjadi. Dari sini saja sudah tergambar bahwa ada kesesatan di dalam pikirannya. Tetapi orang-orang masih mengikut, jemaat masih mengikut. Kenapa? Karena jemaat sendiri buta, tidak mengerti Injil. Saudara, ya, saya ingin mengajak sebanyak-banyaknya kita. Ayo kita bertobat, kita berbalik kepada Injil yang benar. Tuhan tidak lama lagi datang. Mari kita miliki iman yang benar. Mari kita mengimani ajaran rasul-rasulnya. Ajaran Tuhan melalui rasul-rasulnya. Mari kita imani ini. Saudara-saudara. Dan kita pelihara nanti iman itu. Apapun yang terjadi. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan menemukan kita layak untuk bersama-sama dengan Dia. Di hari Maranatha, hari Tuhan datang. Haleluya. Saya mau kita semua, saya dan teman-teman yang mendengar, kita semua bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus pada hari Dia datang, pada hari pengangkatan. Amin, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya pada kali ini fokus kepada kelahiran kembali. Ya. Banyak pengajar, ya, banyak pendeta, bahkan saudara sering mendengar khotbah-khotbah mereka, ya, dan mereka ini bahkan punya nama besar, punya pengikut besar sekali di mana-mana, ya. Jadi ini bukan soal besarnya nama, ya, bukan soal besarnya nama, melainkan soal benar tidaknya ajaran seseorang, saudara-saudara. Ya. Mereka dalam ajarannya secara terang-terangan maupun secara indikatif, ya, artinya secara tersamar, mengajarkan bahwa kelahiran baru itu ialah hasil perjuangan kita. Itu sebabnya mereka berseru-seru, kita harus berusaha lahir baru. Kamu harus berusaha lahir baru, harus berjuang. Kamu harus runtuhkan diri, kamu harus begini supaya kamu lahir baru. Berjuang supaya lahir baru. Saudara pernah mendengar ajaran seperti itu? Itu sudah secara terang-terangan. Ya. Ada lagi yang secara indikatif. Ajarannya sama, tetapi lebih tersamar dia. Ya, karena yang mengajar juga tidak memiliki pemahaman yang tegas. Ya, tapi dia secara indikatif mengajarkan ke sana. Ya, Bapak Ibu. Nah, Alkitab berkata bahwa kelahiran baru kita itu bukan hasil perjuangan kita. Anda tidak lahir baru karena hasil usahamu. Tidak bisa. Ya, itu ajaran yang melenceng. Itu ajaran yang menghujat kasih karunia Allah. Menghujat salib Yesus Kristus. Sebab sudah sangat jelas para rasul menjelaskan dalam Injil yang mereka tulis, ya, bahwa Yesus datang untuk membawa kasih karunia Allah, memulihkan dan menyelamatkan manusia supaya siapa saja yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan kita tahu yang disebut orang selamat adalah seseorang yang sudah lahir baru. Ya. Tanpa kelahiran kembali tidak ada yang selamat. Lalu bagaimana cara dia lahir baru? Kelahiran kembali atau kelahiran baru itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi Anda tidak lahir baru karena berjuang. Ayo kamu ke sana berjuang supaya kamu lahir baru. Tidak begitu. Melainkan Anda datang kepada Yesus, mengimani Dia, percaya penuh kepada kasih karunia di dalam Dia, dan Anda memperoleh kelahiran kembali sebagai sebuah anugerah dari Allah, dari Elohim. Amin. Kalau saudara ada yang keberatan dengan istilah Allah, saya pakai Elohim. Ya, itu
ketika saudara datang kepada Yesus Kristus dengan iman percaya, ya, ada catatannya saudara-saudara ya, dengan iman percaya kepada kasih karunia Allah, kasih karunia Elohim di dalam dia, maka saudara beroleh anugerah keselamatan, anugerah kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu hanya ada di dalam Yesus, saudara-saudara. Amin. Itu sebabnya ya Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 5 ayat 17. Coba kita buka Alkitab kita. Ya, ini ajaran dari para rasul. Dikatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi siapa yang datang dan masuk ke dalam Yesus Kristus, siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia ini menjadi ciptaan baru. Haleluya. Dia ini lahir baru. Amin. Dia ini beroleh Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Ini dia yang diajarkan oleh para rasul. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah saudara sudah lahir baru atau belum? Ya. Kalau saudara belum mempercayai anugerah kasih karunia di dalam Yesus Kristus, ya, maka saudara belum lahir baru. Karena apa? Karena anugerah itu hanya dapat kita terima oleh iman. Amin. Jadi harus ada iman di dalam kita. Iman itu ialah semacam saluran, ya, saluran pipa, ya, pipa yang menghubungkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus itu kepada diri kita. Jadi harus ada iman kepada kasih karunia di dalam Yesus. Bisa dipahami? Nah, saudara-saudara, saya ingin saudara memiliki pemahaman yang tajam di sini ya, Bapak Ibu. Percaya kepada Yesus Kristus itu menurut Injil artinya ialah percaya kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Maksudnya percaya kepada kasih karunia Allah yang ada di dalam dia, yang dia nyatakan dan yang telah dia kerjakan, yang telah dia sediakan bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Mempercayai ini, itulah yang disebut percaya kepada Yesus. Amin. Jadi kalau hanya sekedar Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Tuhan satu-satunya, ya, dan saudara, ya, itulah Tuhan saya, Yesus Kristus. Dia, nama Tuhan saya itu Yesus Kristus. Saudara, saya mau beritahu, ya, bahwa Anda belum memperoleh kasih karunia keselamatan. Karena yang disebut iman kepada Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar percaya bahwa dia Tuhan. Bukan. Kalau hanya sekedar saudara percaya bahwa Yesus itu Tuhan, iblis juga tahu hal itu, Bapak Ibu. Ya, dia tahu Yesus itu Tuhan. Dan tidak ada bedanya saudara dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain juga konsep imannya seperti itu. Mereka punya Tuhan namanya Anu. Lalu mereka percaya inilah Tuhan. Lalu dia berjuang keras untuk patuh, taat kepada Tuhannya itu. Menjalani ajaran-ajarannya supaya nanti dia beroleh keselamatan. Ini agama. Nah sekarang pengagamaan Yesus Kristus, ya, pengagamaan kekristenan seperti itu juga. Ya, orang percaya, orang Kristen percaya Yesus Kristus itulah Tuhan, nama Tuhan mereka. Dan mereka diajar untuk berjuang keras mengikuti ajaran-ajarannya, menghidupi ajaran-ajarannya supaya nanti dia masuk surga.
Artinya apa? Artinya berarti perjuangan kita yang menghasilkan keselamatan itu. Inilah agama. Dan ini dianut oleh mayoritas orang Kristen. Jangan-jangan iman saudara, kerohanian saudara masih di situ. Kalau masih di situ kerohanian saudara, saudara tersesat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saudara tidak ngerti Injil, imanmu iman yang salah. Karena apa? Karena dalam paradigma seperti itu, saudara tidak mengimani anugerah yang ada dalam Yesus Kristus. Saudara hanya menganggap dia sebagai seorang yang berkuasa dan memiliki kehendak-kehendak, dan saudara harus patuhi satu-satu lalu supaya dengan demikian saudara beroleh selamat. Hampir mirip dengan Injil tapi bukan Injil. Ya. Dan lihatlah yang diajarkan di gereja-gereja, termasuk di gereja saudara. Seperti itu konsepnya. Saudara diajar, lakukan ini, lakukan. Kamu belum lakukan, bertobat kamu belum lakukan ini, kamu belum melakukan belum ini. Ya. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh para rasul, Bapak Ibu. Jadi kalau engkau hidup dalam paradigma rohani seperti itu, jujur saya katakan engkau itu sedang tersesat. Dan lihatlah berapa banyak yang seperti itu. Saya memperhatikan orang-orang muda, anak-anak gadis, anak-anak pelajar-pelajar laki-laki. Ya, mereka setiap hari Minggu rajin ke gereja, bawa Alkitab, lalu ceria-ceria dengan pakaian-pakaian indah mereka. Tapi saya tahu mereka tidak dapatkan apa-apa di sana. Hanya agama. Menyedihkan sekali. Saudara-saudara, iman yang diajarkan ya oleh para rasul dalam Injil, dalam surat-surat mereka, ialah saudara harus percaya pada kasih karunia yang ada dalam Yesus Kristus yang dilakukan olehnya atasmu. Ya, ini yang harus engkau percayai. Apa yang dilakukan Yesus Kristus atasmu? Yang pertama, saudara sudah diampuni. Yang kedua, saudara ditebus. Amin. Yang ketiga, saudara, ini dia, dilahirkan kembali. Sebab siapa yang ada dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksudnya yang lama? Maksudnya identitas kamu. Ya. Sebelum di dalam Kristus Yesus, sebelum kamu mendapatkan anugerah itu, kamu adalah manusia lama, manusia berdosa, keturunan Adam. Ini adalah perkara identitas, Bapak Ibu, ya. Perkara spesies, kamu spesies berdosa, seperti itu. Dan sekalipun kamu bekerja keras menuruti Tuhan, kamu akan tetap menjadi spesies berdosa, makhluk berdosa. Sebab apa? Tidak seorang pun yang dapat melahirbarukan dirinya sendiri. Anak dilahirkan oleh orang tuanya. Ini adalah perbuatan si orang tua. Si anak tinggal menerima kenyataan bahwa dia lahir. Demikian juga soal kelahiran kita kembali. Ya, Allah kita, Elohim, dalam Yesus Kristus, oleh rohnya, dialah yang melahirkan kita. Dan ini bukan hasil perjuangan kita, melainkan karena kasih karunia yang kita percayai dalam Yesus Kristus. Amin. Tidak ada kasih karunia Allah di tempat lain. Di dalam sosok yang lain tidak ada, hanya dalam Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus juga bekerja ya di dalam Yesus Kristus. Amin. Sehingga ketika kita masuk ke dalam Yesus Kristus, kita mempercayai dia, kita beroleh semua. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan ya. Coba kita baca Bapak Ibu ya. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 3 ya. Dan seterusnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga ya. Hati-hati ya, ini Alkitab bicara berkat rohani. Ya, ini soal berkat ini sudah melenceng jauh ini yang dari kebenaran ya. Berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Keselamatan, kepulihan, identitas baru, makhluk baru, pembaharuan, penyertaan, kasih Bapa ya.
Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah, apa artinya telah? Sudah, ya. Telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, ya, di dalam Yesus Kristus ini ditentukan dari semula bahwa siapa yang ada dalam Yesus Kristus inilah yang menjadi anak-anak Allah. Amin. Yang menjadi orang-orang yang diselamatkan, yaitu orang yang mempercayai anugerah, yang mempercayai kasih karunia di dalam Yesus. Jadi Yesus itu punya kandungan, ada isinya Yesus itu. Apa isinya? Kasih karunia Allah, segala berkat rohani dari sorga. Coba perhatikan kembali ayat 3 tadi Bapak Ibu, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita dalam Yesus berapa banyak? Segala berkat rohani di dalam sorga. Segala. Supaya kamu ngerti, saudara-saudara, betapa besarnya kasih karunia yang kamu terima dalam Yesus Kristus itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini yang diajarkan para rasul. Amin. Jadi dalam Yesus itulah kita mengalami kelahiran baru. Ya. Coba kita lihat, ini Rasul Paulus ya. Coba kita buka apa yang diajarkan oleh rasul yang lain ya. Coba buka Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat 23. Dikatakan di sini Bapak Ibu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Kamu telah dilahirkan kembali. Jadi Rasul Petrus mengajarkan hal yang sama dengan yang diajarkan Rasul Paulus. Coba kita buka lagi. Apalagi yang Petrus katakan tentang kita. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kaum yang kudus, umat yang kudus, orang-orang yang kudus. Jadi di dalam Yesus Kristus kita ini telah menjadi manusia yang kudus. Inilah fakta yang sudah dianugerahkan kepada kita dari sorga dalam Yesus Kristus. Amin. Telah menjadi ciptaan baru. Jadi kelahiran kembali itu, saudara-saudara, bukan hasil perjuanganmu. No. Tolong menyingkir dari pengajar-pengajar seperti ini, Bapak Ibu. Mereka menggerus imanmu. Mereka membuatmu hidup saleh, hidup suci, hidup lurus, tapi tidak punya iman. Apakah kamu kira kamu bisa selamat tanpa iman kepada kasih karunia Allah dalam Yesus? Saudara, saya mau beritahu satu hal. Tolong catat ini. Iblis tidak keberatan kamu hidup suci, hidup kudus. Tidak keberatan dia. Saya bicara tentang iblis, ya, raja setan, si penipu itu, si raja penyesat itu. Saya tidak bicara tentang roh-roh cemar yang menjadi pasukannya di bawah-bawah. Bukan. Kalau roh-roh cemar ini yang mempengaruhi kita supaya mabuk-mabukan, berzina, mencuri, menipu. Ini roh-roh cemar ini. Tapi si raja mereka sendiri, king mereka, si iblis, tidak keberatan kamu hidup kudus, kamu hidup suci, kamu hidup saleh. Asal kamu tidak percaya pada anugerah yang ada dalam Yesus Kristus.
Apa itu? Bahwa kamu sudah menjadi anak Allah, bahwa kamu adalah orang yang dipilih, bahwa kamu adalah orang kudus. Kamu nggak mempercayai ini. Kamu terus diintimidasi oleh pengajar-pengajar ini. Seolah-olah kamu masih terus berjuang mencari kelahiran baru. Ayo terus lakukan hidup kudus, hidup saleh, hidup suci, supaya kamu lahir baru. Ini dari iblis, Bapak Ibu. Dari setan, dari penipu, dari penyesat. Ini telah merendahkan salib Yesus Kristus. Kasih karunia Elohim di dalam Yesus. Ini bukan berita Injil, saudara-saudara, yang menyingkir dari mereka, Bapak Ibu. Menyingkir dari pengajar-pengajar yang tidak menumbuhkan iman kepada kasih karunia dalam Yesus Kristus. Kalau hanya sekedar percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tapi kamu tidak percayai anugerah yang sudah diberikan kepadamu dalam Dia, itu kamu tidak memiliki iman yang benar. Tidak memiliki iman yang rasuli. Maksudnya rasuli itu yang diajarkan para rasul. Ya. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan ajaran-ajaran mereka, Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat apa yang diajarkan Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes. Apa dia katakan? Buka 1 Yohanes 3. Ya, 1 Yohanes 3. Ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Haleluya. Jadi dalam Yesus Kristus, Elohim itu menjadi Bapa kita, kita menjadi anaknya. Sesuai dengan rencananya yang semula untuk menjadikan manusia sebagai anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu. Inilah yang harus saudara imani. Kita sudah berasal dari sorga. Kita sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru. Sudah lahir baru. Amin. Ya, tentu saja saudara membutuhkan bukti lahiriahnya sebagaimana yang dikehendaki para rasul juga. Beri dirimu dibaptis. Amin. Baptisan kelahiran baru. Engkau yang belum memberi dirimu dibaptis, menurut baptisan yang diajarkan para rasul, sekarang juga segera rencanakan memberi dirimu dibaptis. Tunggu penjelasan saya berikutnya tentang ajaran para rasul mengenai baptisan, supaya saudara mengerti. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, maka orang ini saudara-saudara sudah lahir baru, ya, sudah lahir baru. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, kita kemudian memasuki kehidupan yang baru dalam Yesus itu. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah di dunia ini, sebagai pendatang di dunia ini, sebagai orang yang berasal dari sorga di dunia ini. Dan disinilah, di periode inilah, di tahap inilah kita disebut berjalan dalam kehendak Bapa. Jadi kita pertama-tama mengimani bahwa kita adalah anak Allah dalam Yesus, orang kudus. Lalu kemudian kita berjalan dalam kehendak Bapa kita. Apa itu kehidupan yang kudus? Jadi saudara harus mampu membedakan, ya, identitas sebagai orang kudus dengan kehidupan kudus. Kalau disebut identitas, artinya saudara sudah spesiesmu sudah menjadi makhluk kudus. Nah, kehidupan kudus maksudnya cara hidupmu itu harus selaras dengan spesiesmu. Jangan saudara adalah laki-laki gaya hidupmu seperti perempuan. Atau saudara adalah perempuan tapi menganggap dirimu laki-laki dan hidup seperti laki-laki. Ini yang keliru. Jadi pertama-tama luruskan pemahaman saudara dulu. Amin. Luruskan pemahaman saudara kepada Injil yang diajarkan para rasul ini. Kita adalah bangsa yang kudus, ciptaan yang baru, anak-anak Allah. Sesudah kita mengimani ini hidup di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka hati pikiran kita itu beroleh urapan dari Roh Tuhan. Dan kita bisa hidup lebih mudah bagi kita hidup dalam kehendak Bapa, hidup kudus. Karena hanya orang kudus, ya,
yang akan menghasilkan buah kehidupan kudus. Ya. Spesies berdosa hanya akan bekerja keras, berlelah-lelah hidup kudus tapi tanpa merasa kudus, tetap merasa orang berdosa. Ini menurut dia kerendahan hati, tapi sesungguhnya ini adalah membantah salib Yesus. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan saudara merasa rendah hati tapi membantah salib Yesus. Terima saja kenyataannya, terima saja, imani saja apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Lalu kita beroleh damai sejahteranya. Hati kita penuh dengan damai. Plong. Lalu kita berjalan dalam kehendak Allah. Nah, dalam berjalan ini di sini banyak orang sering jatuh, sering melenceng. Ada ajaran-ajaran yang salah. Ya. Ada orientasi yang salah. Kebanyakan orientasi kepada daging, kepada hal-hal duniawi, melenceng dia. Sebab Allah menjadikan kita, Elohim menjadikan kita anaknya di dunia ini itu untuk hidup dalam kebenarannya, menjadi terang dan menjadi garam, dan dalam masa menunggu jemputan Tuhan. Jadi kita fokus ke sorga. Bagaimana supaya pikiran dan hati kita fokus ke sorga? Kita harus terus menyadarkan pikiran dan hati kita, saya adalah makhluk dari sorga, saya orang kudus, saya anak Allah, saya bukan dari dunia ini. Ya, saudara harus terus mengingatkan dirimu tentang identitasmu itu, maka orientasi hidupmu, saudara-saudara, itu akan terarah ke sorga. Tapi banyak yang jatuh, ya, anak-anak Tuhan banyak yang jatuh di sini karena pengajar-pengajar yang mengejar dunia ini. Pengajar-pengajar yang mengejar dunia ini. Juga ajaran-ajaran sesat yang lain yang mengatakan, kamu tidak akan bisa ini, apapun kamu lakukan, kamu tetap selamat. Ini bahaya. Ya. Setelah kita diubahkan menjadi anak Allah, kita harus hidup dalam kehendak Bapa. Ya, disinilah kita berjuang. Apa yang kita perjuangkan di sini? Kita berjuang bukan supaya kita beroleh kelahiran baru, kita berjuang bukan supaya kita beroleh keselamatan, melainkan berjuang supaya apa? Supaya si penipu, supaya si daging tidak merebut mahkota kita, tidak membinasakan kita. Ya, melainkan kita berjalan dalam terang Tuhan, sekalipun salib harus kita pikul, sekalipun kita harus menderita secara lahiriah di dunia ini karena melangkah dalam Tuhan. Tetapi ingat satu hal, Roh Tuhan menyertai kita. Ini ajaran para rasul, Bapak Ibu. Amin. Ini ajaran para rasul. Dan nanti ya kita akan dijemput. Haleluya. Saudara-saudara, jadi saya pada materi kali ini saya fokuskan kepada kelahiran baru, ya. Kelahiran baru. Nanti saya akan bicara panjang lebar mengenai hidup dalam kebenaran tadi, hidup dalam identitas yang baru, ya. Sekarang tentang kelahiran baru dulu. Para rasul mengajarkan karena kasih karunia dalam Yesus Kristus, orang datang kepada Yesus dalam pertobatan, menerima anugerah dalam Dia, percaya kepada Dia, percaya bahwa Yesus inilah jelmaan Allah, Yesus inilah inkarnasi Allah, Yesus inilah anak Allah yang datang dengan seluruh kasih karunia dari sorga. Ya, ini ajaran yang harus tertanam di hatimu. Maka saudara dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Kiranya pengajaran ini boleh menguatkan, boleh memulihkan imanmu yang salah, kalau selama ini ternyata imanmu salah, ya. Keluar dari pengajar-pengajar yang salah, imani para rasul. Imani hanya ajaran mereka. Ikuti hanya ajaran mereka. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan materi selanjutnya dari channel ini. Haleluya. Salam.